Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryani. Sekarang kita berada pada pertemuan ke-6 akan membahas mengenai cara menggambar bangun kerucut. Pertama kita buat teks judulnya terlebih dahulu. Kita ketik menggambar bangun kerucut. Oke. Kemudian kita bisa sesuaikan dulu teksnya. Setelah itu kita akan membuat slider. Sini kita klik, kita buat slider Z1. Intervalnya dari 0 sampai 5, incrementnya 0,1. Oke. Kemudian slider T, intervalnya dari 0 sampai 5, incrementnya 0,1. Intervalnya dari 1 sampai 5. Kemudian slider R, intervalnya sama 1 sampai 5, incrementnya 0,1. Kemudian kita buat lagi slider OP, intervalnya dari 0 sampai 1, incrementnya 0,01. Oke. Di algebranya kita bisa ubah dulu jadi sort by object type. Selanjutnya kita bisa tampilkan grafik 3 dimensinya. Kita klik view, kemudian 3D grafik. Kemudian kita akan membuat titik. Kita ketik titik A sama dengan 3,1,Z1. Kemudian titik B sama dengan 0,3, T. Kemudian titik C sama dengan negatif 2,2, T. Kalau titik A ini kan koordinat Z-nya itu bergantung pada nilai dari slider Z1 ya. Kalau untuk titik B dan C bergantung pada nilai dari slider T. Selanjutnya kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada sumbu X. Kita bisa menggunakan toolbar point on object. Kita klik sumbu X-nya. Kemudian setelah itu kita akan membuat titik lagi. Kita akan membuat titik lagi. Kita input E sama dengan X D, 0, T. Jadi titik E ini nanti koordinat X-nya itu sama dengan koordinat X dari titik D, dan koordinat Z-nya itu sesuai dengan slider T ya. Enter. Kemudian kita akan membuat bidang. Kita ketik plan yang melewati titik A, B, dan C. A, B, C. Setelah itu kita akan membuat kerucut. Kita input di sini con poin, radius. Poin D, E ini sebagai tinggi dari kerucutnya. Kemudian jari-jarinya R. Nah, ini udah ada ya kerucutnya. Ini lingkarannya bisa digeser aja. Nah, biar nggak berubah, ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik object properties. Kemudian kita klik fix object. Jadi biar nggak bisa digeser-geser gitu loh. Ya. Ini kalau kita geser R-nya dia berubah. Kalau kita geser T-nya juga dia berubah. Kayak gitu ya. Ini bisa kita hilangin dulu. Kita klik kanan, airplane-nya kita hilangin, sumbunya juga bisa kita hilangin. Selanjutnya kita akan membuat segmen DE atau tinggi dari kerucutnya. Kalian bisa pakai toolbar segmen ini, atau bisa juga pakai input bar, ketik segmen DE. Selanjutnya kalian bisa klik yang ini di algebra, auxiliary object. Kita klik. Nah, di sini dia ada konik C. Ini tuh merupakan lingkaran ya, lingkaran alas. Kemudian kita akan membuat segmen. Kita input segmen poin, poin D dan
intersect atau titik perpotongan dari lingkaran C dan sumbu X. Nah, ini ada segmennya ya. Kemudian kita akan membuat bidang perpotongan antara bidang ini dan kerucut kon A. Kita bisa ini aja pakai ini, intersect two surfaces. Kita klik ini, kemudian kita klik konnya. Ini udah muncul perpotongannya, bidang perpotongannya. Atau kalian bisa pakai input bar, ketik intersect path. Nah, setelah itu kita akan klik kerucutnya, kita klik kanan, kemudian kita klik object properties. Di bagian ini advance, kita pilih opacity-nya itu slider OP. Oke. Nah, jadi nih nanti si kerucutnya itu dia transparansinya itu tergantung pada slider OP. Yang diklik itu bukan kon A-nya ya, tapi surface B-nya atau selimut kerucutnya. Kemudian kita bisa klik juga bidangnya, bidang P. Kita klik kanan, object properties. Kemudian di style-nya, line thickness-nya kita hilangkan. Kemudian advance-nya kita buka lagi, opacity-nya kita ketik OP, enter. Kita klik OP. Kemudian kalau kita geser slider OP-nya, nanti dia transparansi dari kerucut dan bidangnya itu berubah ya. Ini bisa disembunyiin aja titik A, B, C-nya. Sekian tutorial kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.